Oke guys, saya akan mengadakan live Instagram psikoedukasi. Jadi kita lagi nungguin moderatornya. Hai Ina, aku sudah mengundang kamu Ina. Belum bisa ya. Ina. Hai Kak Jen, hai Rida. Mana nih partnerku? Ina Kusumawardani. Halo, Welcome. Hai Ina. gimana nih gimana? Udah siap belum? Suaramu kecil loh. Oh sorry, udah siap belum? Udah siap belum? Oke, aku mau tanya kabar ini lagi, padahal kemarin udah tanya sih. Oke, moderatornya Oke, sudah datang. Apakah kita akan memulainya? boleh. Tentu. Kamu, kamu udah siap? Sudah. Oke, mantap ya. Aku mulai ya. Oke, Ya, silakan. halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Teman-teman semua yang udah bergabung di live hari ini. Selamat bergabung juga. Terus kita kenalan dulu nih. Aku Ina Kusumawardani. Aku mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Aku angkatan 2019. Di sini aku bakalan jadi moderator uh, dan temanku yang sudah bergabung hari ini akan menjadi narasumber kita. Nah, di live IG hari ini kita bukan asal live aja loh. Kita akan berbincang tentang psikoedukasi dengan topik incest, anak dinikmati atau salah ya, sorry, anak dilindungi atau dinikmati gitu. Wah menarik banget nih topiknya. Tentunya sebelum kita mulai pembahasan tentang incest ini, mungkin narasumber yang udah bergabung di live hari ini silahkan perkenalkan diri dulu. Oke, tentunya kalau belum kenal, belum sayang ya teman-teman. Tapi jangan sayang sih. Oke, perkenalkan, aku narasumber untuk hari ini. Jadi di sini aku akan membawakan materi mengenai incest anak dilindungi atau dinikmati. Apa sih itu? Sebelum itu, perkenalkan nama aku Kristianti Farida. Aku mahasiswa aktif S1 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, sama seperti Ina juga. Salam kenal untuk semuanya. Salam kenal juga Kak Farida. Oke, nah mengenai tema yang akan kita bahas nih, Far, mungkin beberapa penonton live IG hari ini dan termasuk aku juga nih masih asing gitu sama kata kata incest gitu kan. Apa sih sebenarnya incest ini? Kayaknya baru denger deh istilah ini gitu. Nah, jadi apa sih incest itu, Farida? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, Silahkan. kita langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke penjelasan hari ini mengenai apa sih itu incest terlebih dahulu. Dan di sini aku mau ngejelasin sebenarnya incest ini sebuah istilah yang memang kalau di bahasa Indonesia kan itu enggak asing, yaitu perkawinan atau hubungan yang masih satu darah. Kalau kita lihat pengertiannya ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia, incest ini adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Susah sekali ya.
alias ngeri banget ya kan guys. Terus Ngeri ada banget. lagi nih, menurut Sawitri Supardi Sadarjun, iya banget. Nah, incest ini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki ikatan keluarga yang kuat. Seperti misalnya ayah dengan anak perempuan, ini mau ayah kandung, ayah tiri juga Ih, bisa nih. Terus ibu dengan anak laki-lakinya, kalian bayangkan ya kan, ibu sama anak laki-lakinya. Terus antar sesama keluarga kandung atau antar saudara. Itu untuk pengertian incest yang bisa aku bagikan untuk kali ini. Dan kemudian dari definisi tersebut ada lagi nih mencakup 3 ruang lingkup. Yang pertama itu parental incest. Apa itu parental incest? Parental incest itu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalnya ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki. Wow. Terus ada lagi nih sibling iya. incest, yaitu hubungan antara saudara kandung, mau itu kakak sama adik atau adik sama kakak, kayak kebalik aja sih. Terus ada family incest, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, di mana orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah. Nah, baik ini garis keturunan yang lurus ke bawah, ke atas maupun menyamping. Ini misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara, kakek, nenek juga. Ya, ini yang jelas masih ada suatu ikatan keluarga sedarah sih. Jadi, Iya, iya, iya. itu beberapa pengertian dan definisi dari incest. Ini kayak, itu enggak sih judul sinetron Azab, kakek, Oh, ayahku adalah ayah dari ibuku. yang Kayak sering gitu. muncul di televisi itu ya. Iya sih, kayak gitu deh. Ngeri sih. Mhm. Oke, jadi itu adalah definisi dari incest yang bisa aku bagiin. Terus ya, aku juga mendapat beberapa informasi dari catatan tahunan Komnas HAM Komnas Perempuan tahun 2020 untuk kasus incest ini yang terjadi di Indonesia itu sebesar 215 kasus. Dan ini tuh dianggap agak menurun dari tahun lalunya, yang mana tahun lalunya itu 822 kasus. Agak menurun sih, memang bisa dibilang menurun, cuma kita tidak tahu kan apa yang terjadi di lapangannya, kayak gitu, Mm, belum banyak yang terungkap gitu. iya. Jadi, meskipun kayak dibilang, oh udah turun nih, tapi kasus ini tetap jadi perhatian besar karena secara berturut-turut kasus ini muncul sejak tahun 2016 dan mengingat sebelumnya itu nggak ada kasus ini. Kok sekarang kok bisa semakin naik gitu kan. Jadi sebenarnya perhatian tersebut itu diperlukan karena untuk melihat bahwa pelaku incest terbesar adalah ayah kandung. Sebesar 165 orang sih berdasarkan datanya. Gitu. Nah, dan dominansi kasus incest dan kekerasan seksual ini terhadap anak perempuan, yang ini menunjukkan bahwa perempuan ini sejak usia anak dalam situasi yang nggak aman, udah berada dalam situasi yang nggak aman di kehidupannya, bahkan sama orang terdekatnya ini, gitu. Dan tadi kan aku sebelumnya bilang, udah terjadi Iya. penurunan nih dari 2019 ke 2021. Oke, udah turun nih kan, menurut kita bilang udah berkurang. Dan ini bisa dianggap kayak peristiwa gunung es yang timbulnya itu cuma dikit. Kita nggak tahu Iya, yang di bawahnya itu seberapa banyak yang belum terungkap. betul banget. Itu sih. Itu untuk data yang boleh aku ambil. Dan kasus incest ini adalah kekerasan seksual yang berat, di mana korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarganya sendiri, dengan ibu, dengan kakek, dengan paman, dengan abangnya sendiri, dan kekhawatiran itu kan menyebabkan perpecahan perkawinan atau konflik. Sehingga umumnya baru diketahui setelah incest ini berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan makanya banyak banget sih kasus yang ternyata kebejatan ini baru terungkap setelah 5 tahun, 6 tahun, karena kan
ada rasa bersalah dari dalam diri korban. Itu untuk penjelasan yang barusan, dan korban ini biasanya berada dalam posisi lemah sih, nggak mampu mengelak dari situasi itu. Bahkan terkadang perkosaan ini terjadi dengan sepengetahuan ibu korban, kayak ibu korban ini cuma bisa diam aja, nggak berdaya di hadapan suaminya. Berbeda dengan beda banget sih kalau sama tindak perkosaan non incest yang biasanya terjadi karena suatu kesempatan. Ini kan non incest kan yang di luar keluarga Iya. terjadi. Jadi perkosaan incest ini umumnya berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Terus bentuk ancaman yang dilakukan antara lain, kenapa sih kok bisa si korban tuh diam aja nggak berdaya gitu kan. Jadi ini sih bentuk ancaman yang mungkin dilakukan oleh pelaku untuk mengancam korban. Karena itu mengancam tidak menyekolahkan, terus memukul korban, terus melukai, atau bahkan mengancam untuk membunuh ibu korban jika melaporkan apa yang mereka alami. Dan Ngeri ya. dalam kenyataan, udah ngeri banget. Malah ibunya kan yang mau dibunuh. Iya. Kenapa? Dan dalam kenyataannya, korban yang masih anak-anak juga kayak mengalami dilema, tadi serba salah, mau melaporkan nanti ibunya dibunuh, mau melaporkan nanti nggak dapat uang jajan, mau melaporkan nanti nggak disekolahkan. Itu yang menyebabkan mereka tuh ngerasain dilema. Dan di satu sisi mereka tuh terpaksa hidup dalam lingkungan sosial dengan ancaman dan pemerkosaan. Bayangkan mereka masih di bawah umur, sudah diancam, sudah diperkosa. Dan di sisi lain mereka tuh memiliki pemahaman bahwa incest adalah aib yang memalukan keluarga dan dirinya sendiri. Jadi semakin maraknya incest sekarang ini menunjukkan bahwa posisi seorang anak itu sebenarnya rawan menjadi korban kekerasan seksual. Terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya itu menjadi pelindungnya. Dan rumah yang sekarang yang kita bilang jadi tempat teraman bagi kita, sekarang tuh nggak lagi kalau hal ini udah terjadi di dalam sebuah keluarga. Dan banyak kasus-kasus juga yang terjadi, ya ini udah banyak banget kan kasus incest yang terjadi, dan pelakunya tuh kayak melakukan aksinya tuh mulus-mulus aja, kayak nggak ada rintangan, kayak santai gas aja kan gitu kan. Terus karena di dalamnya tuh sebuah keluarga tuh sulit, karena kayak sebuah keluarga tuh sulit Sorry. pemerkosaan gitu, dan serta pelakunya kakak terhadap adik dan orang tuanya pula. Dan nggak disangka sih kok bisa gitu di dalam sebuah rumah tuh terjadi pemerkosaan. Jadi begitu ini sekilas mengenai incest yang dapat aku jelasin. Oke, wah, dapat info baru nih dari Farida, apa yang udah disampaikan Farida barusan kan. Oke, jadi dari apa yang disampaikan Farida, aku berulang kembali ya secara ringkas. Jadi, incest itu hubungan seksual dengan orang yang masih satu darah atau memiliki keluarga yang kuat, begitu kan, Far? Benar. Dan kasus-kasusnya walaupun sempat masih mengalami penurunan, namun jumlah kasus incest ini tidak bisa dikatakan sedikit ya, karena udah ratusan kasus yang terjadi dan mungkin ada beberapa kasus yang belum terkuak gitu kan, belum diangkat gitu. Terus tadi Farida juga udah sampein macam-macam bentuk pengancaman pelaku terhadap korban incest, di mana korban incest ini adalah keluarga mereka sendiri gitu. Mereka berani mengancam sampai mengancam kematian gitu kan ya. Terus Far, setelah mengetahui apa itu incest, terus macam-macam pengancaman pelaku, lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku hingga kok tega gitu loh melakukan incest kepada keluarganya sendiri? Gimana tuh Far? Ya jadi oke, tentunya pasti ada faktor kan yang mempengaruhi kok bisa ya incest itu terjadi di dalam sebuah keluarga. Aku mau membagiin ini ada dua faktor. Yang pertama itu dari faktor internal. Apa aja sih yang termasuk dalam faktor internalnya itu? Yang pertama, kondisi psikologis pelaku. Apa sih ini kondisi psikologis pelaku? Jadi
psikologis ini yang dipengaruhi karena orientasi seksual yang menyimpang kayak berupa kondisi seks yang abnormal. Jadi ini biasanya kondisi ini terjadi karena kan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik, atau dalam hal ini pelaku sulit untuk menetralisir rangsangan seksual yang tumbuh di dalam dirinya, dan sehingga memicu terjadinya perbuatan seksual yang menyimpang yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri atau anak tirinya atau mungkin saudaranya ini ya. Dan salah satu contohnya yaitu pedofilia. Jadi pedofilia ini kan orang yang mempunyai fantasi, ketertarikan, bahkan melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah usia 13 tahun. Dan banyak kasus pedofilia ini terjadi pada keluarga sendiri. Kalau yang untuk faktor yang dipengaruhi faktor kondisi psikologis pelaku. Dan yang kedua ini masuk dalam faktor internal adalah kondisi biologis pelaku. Jadi faktor biologis yang dimaksud di sini adalah kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya, sehingga pelaku ini melampiaskan kepada anak kandungnya sendiri. Jadi contohnya tuh kayak kasus yang aku temui, karena pelaku ini nggak mendapatkan kepuasan seksual dari sang istri, sehingga melampiaskan perbuatan tersebut ke anaknya. Itu untuk faktor internalnya ya, guys. Ada lagi nih faktor eksternalnya tuh. Ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama itu faktor ekonomi. Kok bisa sih ekonomi juga bisa ngebuat incest terjadi di dalam sebuah keluarga? Jadi di sini dikatakan rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana atau incest ini, dan hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula, dan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Jadi hal tersebut itu menimbulkan pelaku tuh nggak berpikir secara rasional lagi, kayak nggak pikir panjang lagi, gaskan aja gitu kan. Dampaknya tuh dampak dari perbuatan kekerasan seksualnya tuh gak dia pikirin lagi kalau dia melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual ke anak kandungnya. Itu untuk faktor Kayak ekonomi. bodo amat gitu ya. Gak bodo amat. Terus yang kedua ada faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini, kok bisa lingkungan mempengaruhi incest ini, ngebuat incest ini terjadi. Jadi kan didasari kalau lingkungan yang tertutup ini menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi contohnya tuh sebuah keluarga ini kan jauh dari pemukiman warga nih, yang pada awalnya si pelaku ini punya niat untuk melakukan incest ke anaknya, ke kakaknya, ke adiknya ini cuma 10% nih. Tapi ditambah karena adanya peluang dan kesempatan yang ada, maka pelecehan itu terjadi. Tuh, kalau yang faktor lingkungan. Terus ada faktor moral juga. Mungkin sering kita temui kalau orang yang melakukan ini sering kita bilang nggak ada moral tuh anak kayak gitu kan. Jadi untuk faktor moral ini, moral merupakan suatu instrumen yang penting yang di dalamnya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan suatu hal yang sangat sentral dalam menentukan tingkah laku. Sehingga apabila seseorang yang tidak memiliki moral yang baik, maka orang tersebut memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Dan sama halnya dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dalam lingkup keluarga ini. Dan hal tersebut terjadi dikarenakan moralitas dalam diri pelaku sudah nggak ada lagi. Memang sih semua orang yang berpendidikan rendah itu belum tentu moralnya buruk ya kan. Dan orang yang berpendidikan tinggi itu juga belum tentu moralnya baik. Jadi siapapun orang yang nggak ada moral itu bisa melakukan pelecehan seksual. Itu untuk faktor moral pelaku. Terus ada lagi faktor media sosial. Kita tahu sekarang ini kan berkembangnya era globalisasi nih. Sekarang ini akses terhadap konten-konten yang bersifat pornografi itu melalui jaringan internet semakin mudah.
melalui link-link yang tersebar itu kan semakin mudah kan. Mungkin teman-teman yang di sini ya, semoga kalian tidak tahu ya guys. Tapi terserah lah. Intinya bahkan anak yang masih PAUD, masih TK, mereka sudah bisa juga mendapatkan konten seperti itu. Jadi hal ini tuh dapat berakibat buruk dikarenakan kan rangsangan dan pengaruh dari konten porno tersebut dapat menimbulkan kecanduan bagi yang melihatnya. Dan kemudian kecanduan dari pornografi ini kan bisa sama seperti kecanduan kokain atau narkoba. Sekarang juga ada istilah narkolema itu, narkoba lewat mata. Dan akibat dari pengaruh konten porno tersebut yang dapat meningkatkan nafsu, hawa nafsu itulah dari seseorang ya tanpa pikir panjang lagi. Siapapun itu, yang penting kepuasannya itu tersalurkan. Akibat dari kecanduan pornografi ini membahayakan sekali sih untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak pelaku ini mengubah sikap sama persepsinya tentang seksualitas bahwa kayak wanita sama anak-anak tuh cuma sebagai objek seks aja, bukan apa-apa kayak gitu. Itu untuk faktor media sosial dan dari berbagai faktor yang ada sih penyebab yang paling berpengaruh adalah kondisi biologis dan psikologisnya. Seperti itu Ina. Untuk faktor yang aku bisa jelasin mengenai faktor kok bisa incest itu terjadi. Wah, ternyata banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan tindakan incest. Oke, aku perjelas ulang ya. Boleh, Far? Boleh. Jadi ada dua faktor nih teman-teman yang bisa mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindakan incest, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal ini mencakup faktor psikologis dan biologis pelaku, dan di faktor eksternal ini mencakup faktor ekonomi, lingkungan, moral, dan media sosial. Nah, setelah mengetahui faktor-faktornya nih, Far, ada nggak sih jenis-jenis dari incest ini sendiri? Jadi di sini aku menggolongin jenis-jenis incest ini berdasarkan penyebabnya ya. Terus yang pertama ini aku golongin yang pertama jenisnya itu incest yang terjadi secara tidak sengaja. Jadi ini misalnya kakak atau adik laki-laki, adik perempuan yang udah remaja, itu mereka tuh tidur satu kamar dan bisa aja mereka ini tergoda untuk melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadinya incest. Terus yang kedua, incest akibat psikopatologi berat. Jadi jenis ini biasanya terjadi antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak perempuannya. Dan penyebabnya adalah kendornya kontrol diri akibat dari alkoholik itu. Biasanya kan orang yang di bawah pengaruh alkohol tuh dia bahaya banget kan sih. Dan bahaya banget. pada seseorang yang punya gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, misalnya dia ini minum alkohol tuh melebihi batas yang menyebabkan dirinya tuh nggak bisa menahan nafsunya lagi. Dan tentunya dia ini akan mencari kepuasan seksualnya bahkan dengan memperkosa anaknya sendiri atau keluarganya. Mungkin keluarganya ini kayak mungkin iparnya ataupun mertuanya bisa jadi. Yang ketiga, incest akibat pedofilia. Tadi sempat aku jelasin di atas. Terus yang keempat, incest akibat contoh buruk dari ayah. Jadi ini seorang laki-laki ini kayak memilih senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya. Jadi ini ada kasus sih yang aku temukan yang pada awalnya itu ayahnya yang melakukan incest ke anaknya, anak perempuannya. Kemudian diikuti sama anaknya laki-laki atau abangnya si korban. Dan diikuti juga pamannya, diikuti juga kakeknya. Mengerikan sekali ya. Terus yang kelima, incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang tidak harmonis. Jadi kayak seorang suami nih yang tertekan karena sikap istrinya nih, jadi kan nggak harmonis jadinya. Akhirnya ya dia bisa melakukan incest dengan anak perempuannya.
Jadi itu beberapa jenis-jenis incest berdasarkan penyebabnya yang bisa aku bagiin. Oke, jadi teman-teman dari apa yang disampaikan Farida tadi ada beberapa jenis incest nih yang secara tidak sengaja bahkan ada juga yang dilakukan secara sengaja begitu kan. Nah, dari yang udah disebutin Farida jenis-jenis incest itu berdasarkan faktor-faktor penyebabnya, begitu ya Far? Iya. Iya. Oke, ngomong-ngomong nih, Far, mungkin barangkali nih sekitar kita ada yang menjadi korban incest ini. Nah, biar kita tahu nih, itu korban incest apa bukan ya? Ini kayaknya bukan deh, ini kayaknya tapi iya gitu kan. Nah, biar kita tahu nih, apa saja sih ciri-ciri dari korban incest itu? Nah, jadi kan sebelum itu mungkin teman-teman bisa dicatat ya gimana sih mungkin ada keluarga atau teman kita mungkin yang termasuk dalam ciri-ciri ini kita harus peduli ya. Jadi aku mau bagiin dua tanda atau ciri-ciri gimana sih orang yang menjadi korban incest. Yang pertama itu adalah tanda-tanda psikisnya. Yang pertama, apa aja sih tanda-tanda psikisnya? Yang pertama itu takut berada sendirian di dekat orang tertentu. Jadi ini misalnya saat si anak ini ditinggal ibunya bekerja dan di rumah dia ini hanya bersama ayahnya. Ini adalah sebuah ketakutan yang terhubung sih yang dia rasakan. Itu untuk takut berada sendirian di dekat orang tertentu. Terus yang kedua, mengalami gangguan tidur. Ini seperti mimpi buruk. Ini kan diakibatkan perasaan yang gak tenang, yang mengakibatkan dia bisa mimpi buruk. Terus takut masuk kamar, karena bisa dikatakan kamar merupakan tempat dilakukannya pelecehan kepada si anak. Jadi kan dengan situasi kondisi yang ada ini, aku jadi keinget sama kejadian yang menimpa dirinya. Terus takut tidur sendirian, karena tentunya pelaku akan melancarkan aksinya di saat korban ini sendirian. Terus yang ketiga, ada menjadi sensitif dan gampang marah. 4. Memiliki rasa takut yang sulit dijelaskan. Ini bisa disebabkan karena pelaku yang mengancam korban. Jadi kayak anak ini sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Terus yang kelima, sikapnya itu berubah terhadap sekolah, teman-teman maupun saudara kandungnya. Ini kayak berubahnya ini yang awalnya dia ini ceria, kemudian kayak kok tiba-tiba murung. Terus awalnya dia ini dekat dengan saudara ataupun teman-temannya, tiba-tiba kok pengen menyendiri. Terus yang keenam, sikapnya menjadi lebih kekanak-kanakan atau regresi. Jadi hal ini disebabkan karena individu yang bersangkutan kayak mengalami frustasi berat yang nggak tertanggungan, rasa kebimbangan, rasa dongkol sama apa yang terjadi di dia. Terus yang kedelapan, dia ini takut pulang karena kan di awal aku udah bilang ini enggak apa, rumah itu enggak aman, kok enggak aman lagi, makanya dia ini bisa takut pulang. Jadi karena rasa aman yang diciptakan di rumah itu udah enggak ada lagi, makanya dia ngerasa takut pulang. Itu untuk tanda-tanda psikisnya. Jadi terus ada lagi tanda-tanda fisik nih. Yang pertama, sulit duduk maupun berjalan. Terus yang kedua, kelaminnya gatal dan sakit. Ini disebabkan oleh bisa jadi pelaku yang mungkin mempunyai penyakit kelamin yang akhirnya menular ke korban. Terus yang ketiga, pakaian dalamnya berdarah, sobek atau bernoda. Dan bisa jadi sobeknya pakaian dalam ini bisa dikarenakan karena perlawanan yang terjadi saat pelecehan tersebut. Terus yang keempat, daerah vagina dan buburnya lecet dan berdarah. Hal ini bukan cuma bisa terjadi sama anak perempuan ya, sama anak laki-laki juga. Terus yang kelima, menderita penyakit seksual itu yang tadi. Dan yang keenam yaitu hamil. Itu sih yang paling yang bisa aku bagiin. Apa aja ciri-ciri anak yang udah menjadi korban incest. Gitu, nah. Terima kasih. Wah, jadi dapat info baru nih ya, info
penting banget nih buat kita untuk mengetahui gimana ciri-ciri korban yang terkena perilaku incest gitu. Aku ulangi sedikit ya, Far. Jadi begitu ya teman-teman semua, kita bisa mengenali mana yang korban incest itu dari ciri-ciri psikis dan fisiknya. Dan masing-masing ciri-ciri psikis dan fisik korban tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Farida. Terima kasih Farida untuk info yang sangat berguna ini. Nah, eh, pasti dari setiap kasus itu ada dampak tentunya yang dialami korban kan. Jadi apa sih Far dampak untuk korban yang mendapat incest ini? Oke, jadi meskipun sebenarnya ya, meskipun misalnya si korban ini cuma pernah sekali doang nih dilakukan dilecehkan, padahal meskipun hanya sekali, efeknya itu nggak cuma kayak sehari udah nggak ada uh, efeknya lagi, padahal ini sangat berefek panjang banget sih buat si korban. Jadi berbagai studi ini memperlihatkan hingga dewasa ini anak-anak korban kekerasan seksual biasanya tuh memiliki self esteem-nya tuh rendah, terus depresi, terus memendam perasaan bersalah. Ini kayak dia ini merasa bersalah kalau kenapa waktu itu aku nggak ngelawan, kenapa waktu itu aku diam aja gitu. Terus sulit mempercayai orang lain. Jadi ini kayak orang di rumahku aja nggak bisa aku percayai. Gimana kalau orang di luar sana? Dan kemudian ada kesepian karena dia ini yang sulit mempercayai orang lain. Jadi kayak siapa yang bisa jadi tempat pengaduanku kayak gitu kan. Terus Iya. sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain juga dan tidak memiliki minat terhadap seks. Jadi gimana kalau yang ini yang nggak memiliki minat terhadap seks, ini kan biasanya pada anak yang belum menstruasi nih, tapi udah dilecehkan. Ada yang juga yang baru menginjak masa remaja ataupun akil balik nih, kan malah cara dia kehilangan perawanannya itu kok dengan cara dan orang yang memang nggak mereka inginkan, kayak pengalaman pertama mereka tuh buruk banget, makanya Iya. bisa mereka ini nggak punya minat terhadap seks. Terus ada lagi studi-studi yang bahkan menunjukkan kalau anak-anak tersebut akhirnya ketika dewasa tuh terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat terlarang. Ya ini diakibatkan kayak dia ini ngerasa hancur banget. Kemana aku harus lari kayak gitu kan. Iya, iya. Terus ada pelacuran. Bisa karena dia udah merasa aku ini udah kotor banget nih daripada aku dilecehkan oleh keluargaku, ini nggak ada harganya banget aku kayak gitu kan. Terus memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak atau anaknya sendiri juga. Dan berdasarkan kasus yang saya temui, ada pengakuan dari pelaku, salah satu kenapa dia melakukan pelecehan seksual itu karena dia adalah korban dari pelecehan seksual di masa lalunya. Jadi itu adalah beberapa efek sih, nah, yang bisa aku bagiin. Wah, ternyata efeknya juga nggak main-main ya buat korban. Bahkan walaupun korban mendapat perlakuan incest itu hanya sekali, tapi efeknya bisa sampai ke jangka panjang gitu. Seperti korban memiliki harga diri yang rendah, depresi, merasa bersalah terus-menerus, sulit mempercayai orang lain, merasa kesepian, dan sampai mengarah ke perilaku-perilaku yang negatif gitu. Nah, setelah kita mengetahui faktor, ciri-ciri, dan bahkan efeknya, upaya apa nih yang bisa dilakukan agar kita bisa melindungi keluarga kita dari perbuatan incest ini? Atau Oke, minimalisir mungkin mungkin ya salah satu pelaku ada di rumah kita gitu, ada di keluarga kita sendiri gitu, Far. Gimana nih? oke. Yang pertama itu aku mau kasih penjelasan upaya apa sih kalau ini udah terjadi nih. Kalau misalnya kan anak-anak ini yang menjadi korban kekerasan seksual ini, mereka ini berhak
dan harus mendapat pendampingan dan terapi psikologi. Tujuannya apa sih? Supaya mereka ini juga dapat mengatasi beban kejiwaan yang berat banget nih, gimana nggak berat kan? Dan Iya. ini lagi disebut dengan stres pasca trauma. Dan trauma yang dialami oleh korban incest ini ya biasa bisa diatasi dengan konseling. Jadi konselingnya itu bisa bersifat individual untuk mensupport korban dan meyakinkan bahwa dia ini masih punya harapan. Jadi kayak konseling ini bisa cepat, bisa lambat juga sih, tergantung dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karenanya kan perlu kepedulian orang-orang sekitar untuk mencegah terjadinya incest. Jika kita ini sebagai tetangga mengetahui adanya tanda-tanda atau potensi pelecehan terhadap anak ini, segera juga kita melaporkan kepada uh, yang terdekat atau pihak yang berwajib gitu. Iya. Dan salah satu cara, misalnya kita ini sebagai orang sekitar atau sebagai orang tua ini, gimana sih caranya bisa kita tahu ini anak korban atau bukan? Pertama yang kita lakukan adalah menanyakan secara terus-menerus, apakah ada orang yang menyentuh alat genitalnya, alat genitalnya, dan menjelaskan bahwa yang berhak menyentuhnya adalah dirinya sendiri dan bisa jadi nanti dokter kalau memang dibutuhkan untuk tujuan pemeriksaan. Jadi kita harus juga tetap berkomunikasi dengan anak ini. Jangan sampai kayak putus komunikasi. Jadinya anak tuh bakal bingung, aku mau cerita sama siapa. Gitu. Dan ada lagi, ini untuk upaya mencegah dan meminimalisir kasus incest. Untuk orang tua mungkin kan. Untuk orang tua, untuk mencegah dan meminimalisir nih jika kita punya anak nih yang udah masuk usia 3 tahun, sebaiknya kita tuh memberi kamar sendiri buat mereka atau dipisahkan tidurnya dari orang tuanya, dari kakaknya, dari abangnya. Dan selain itu, bagi orang tua juga atau calon orang tua ini kita mengajarkan anak untuk mengenali bagian tubuhnya yang mana boleh disentuh oleh orang lain dan yang mana yang tidak boleh. Dan untuk anak perempuan nih, bagian nggak boleh sentuh orang lain adalah dari hidung hingga ke atas lutut, dari muka juga dan belakang. Sementara untuk anak laki-laki dari pusar sampai ke atas lutut. Gitu untuk upaya yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir kasus incest. Dan ada lagi nih upaya untuk menanggulangi incest ini. Yang pertama itu tindakan preventif atau pencegahan yang harus dilakukan oleh seluruh elemen. Ini nggak cuma pemerintah aja, kayak misalnya kalau ada kasus yang terjadi, oh ini gara-gara pemerintah ini nggak tegas, bukan cuma mereka aja, tapi ini bukan cuma satu pihak ya kan, ini semua elemen, kayak dari individunya, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian ataupun pihak yang berwajib atau yang berkaitan dengan ini. Dan adapun untuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan ataupun lainnya mengatakan yang bisa dilakukan ini untuk tindak represifnya itu dengan mengadakan pelayanan emergency call kepada masyarakat. Terus melakukan pemberian edukasi nih bagi para orang tua. Ini sebenarnya penting banget sih. Nggak harus di satu tempat, tapi harus sampai ke pelosok-pelosok nih, harus diadakan pemberian edukasi nih bagi para orang tua dan juga pembinaan mental terhadap pelaku dan korban tindak pidana incest. Jadi pembinaan mental ini nggak cuma buat korban karena dia mengalami trauma, tapi ke pelakunya juga. Itu untuk jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan kalau upaya penanggulangan terhadap incest ini dapat kita lakukan dengan cara pencegahan seperti pemberian edukasi, pembinaan mental, dan spiritual. Begitu ini untuk upayanya. Terima kasih. Oke, berguna banget ya info ini karena ternyata upaya itu bukan hanya dari keluarga sendiri yang harus dilakukan gitu kan, dari pihak-pihak lainnya pun sebenarnya juga harusnya
mengupayakan gitu kan agar kasus incest ini tidak terjadi gitu. Oke, aku jadi simpulkan dikit ya dari penjelasan Farida tadi, upaya untuk mencegah kasus incest ini eh, bisa dengan mengajari anak untuk tidur sendiri ketika udah mulai beranjak 3 tahun. Terus ada juga Ya, untuk mengajarkan anak tentang bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu. Walaupun keluarganya sendiri gitu kan. Nah, untuk korban yang sudah mengalami incest bisa diatasi dengan konseling ke ahli yang profesional gitu. Wah, terima kasih banyak nih Far sudah membagi ilmunya dengan aku dan tentunya dengan penonton live IG hari ini. Aku sebagai moderator merasa banyak ilmu baru gitu yang aku dapat dari pembahasan hari ini. Tentunya bukan aku doang ya, pastinya penonton live hari ini juga bisa merasakannya mendapat ilmu baru juga gitu. Oke, karena pembahasan topik hari ini sudah selesai, sebelum mengakhiri live, mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih dari Farida untuk orang-orang di luar sana? oke. Mungkin ini bagi calon orang tua, bagi aku, buat Ina juga, buat semuanya yang dimanapun kalian berada. Diharapkan kita nih bisa memberikan bentuk kepedulian dan kita nih bisa melindungi setiap anggota keluarga kita. Kalau bukan kita yang melindungi, siapa lagi kan? Iya, Dan betul banget. sebagai orang tua kita juga harus mampu menjelaskan mengenai sistem reproduksi kepada anak kita. Uh, Sangat penting banget kita menanamkan pendidikan seks ke mereka dan mengenai apa yang dimiliki oleh laki-laki dan apa yang dimiliki oleh perempuan. Dan ini nih tentunya tetap kita gunakan pakai bahasa yang sesuai dengan usia anak kita. Kemudian kita juga mengajarkan bagaimana cara menjaganya. Gak boleh orang lain ini atau bahkan keluarganya sendiri ini termasuk orang tuanya itu untuk menyentuhnya sampai pada saat akhirnya nanti anak ini akan menikah gitu. Maka diharapkan kedepannya nih pemberian edukasi mengenai pentingnya peran dan fungsi keluarga nih dilaksanakan sebaik-baiknya terutama ke pasangan yang mungkin mau menikah nih biar nggak terjadi penyimpangan tuh dan sebuah keluarga ini yang diharapkan dapat memahami atau memelihara keseimbangan keluarga dan karena incest ini malah kok bisa peran keluarga ini terhambat gitu kan jadi itu sih pesan dari aku dan untuk teman-teman di luar sana mungkin nggak banyak pesan dari aku buat kalian ataupun kalian yang pernah menjadi korban kamu tuh berharga kamu patut dilindungi dan kamu tuh nggak sendiri oke jadi segitu aja Wah, sih Ina. makasih ya pesan-pesannya nih Far. Ini bukan buat orang tua saja. Kita yang nantinya calon orang tua juga nih. Ini bakal jadi pesan gitu kan untuk kedepannya. Terima kasih ya untuk Farida sudah mau menjadi narasumber kita hari ini. Aku sebagai moderator di sini ingin meminta maaf jika ada salah kata atau sikap aku yang kurang berkenan nih. Terima kasih juga untuk penonton live hari ini yang sudah stay. Mungkin ada yang dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya, terima kasih. Oke, Ina, sebelum itu aku mengucapkan terima kasih buat Ina yang udah bersedia jadi moderatorku dan aku yang pertama-tama juga Sama-sama. aku terima kasih ke Ibu Altuba yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan materi ini, tema ini pada hari ini. Mungkin saya rasa agak cukup berat, tapi uh, kita bisa belajar sama-sama sih. Dan terima kasih juga buat teman-temanku, kalian di sana, Elva, dan lain-lainnya. Oke, okay. Oke. Mungkin ada salah kata dari aku sepanjang dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau memang kata-kataku kayak menyimpang dan terlalu aneh. Mohon maaf dan terima kasih semuanya sudah bergabung hari ini. Kalian luar biasa. Tetap semangat semuanya. Farida Dadah. juga keren. Terima kasih. Ya mantap. Makasih Ina. Terima kasih, sama-sama. Udah ada sesi pertanyaan ya guys. Iya, karena tidak ada yang bertanya kan.
Nah, kamu keluar duluan kah? Ini kok itu, kamu keluar duluan aja. Soalnya ini kayak langsung akhiri video. Aku Ih, bingung nggak nanti apa-apa. dia. Itu bagikan, Farida. Langsung bagikan. Aku takut nanti nggak disimpan. Nggak Udah apa-apa, ya. kita ulang nanti. Oke.